Hai, selamat datang di RDSD Channel. Untuk menemui pasangan Dagner dan juga Sarah Aurocho yang merupakan pasangan influencer terkenal khususnya di Instagram dan juga TikTok, mereka dikabarkan harusnya menikah pada 11 Mei 2021. Namun gagal karena ada peristiwa yang cukup mengerikan terjadi di apartemennya. Seorang pria yang bernama Dagner Hawkin Rojas, dia dikenal sebagai seorang model dan juga seorang instruktur olahraga. Sebenarnya dia merupakan tipe pria yang pemalu dan pendiam, namun bukan tipe yang bakal diam di rumah terus. Menyukai segala jenis olahraga yang menantang dia dan juga hobi berpetualang di alam liar. Pria ini asalnya dari kota Mairana di Bolivia dan merupakan pria lulusan teknisi otomotif. Saat kuliah dulu, Dagner juga beberapa kali menjadi bintang tamu dan narasumber untuk seminar yang berhubungan dengan presiden diet. Nah, ini tipe-tipe orang yang sehat banget ya. Sarah Aurocho Mendoza, gadis seksi yang hobi olahraga dan masih menjalani perkuliahannya di bidang hukum dan bermimpi bakal menjadi seorang hakim kelak nanti. Sarah juga cukup terkenal sebagai influencer dengan jumlah follower Instagram hampir 27.000 orang. Dikatakan dia juga suka membagi video-video olahraganya di berbagai akun sosial medianya. Dia sangat cantik dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Teman-teman Sarah mengatakan dia wanita yang sangat fenomenal dengan bentuk tubuhnya yang bagus, menjadi idola semua pria karena kecantikan dan sangat ramah juga kepada semua orang. Dagner dan Sarah sebenarnya bertemu sejak lama, yaitu pada suatu acara lokal di Bolivia yang bernama Kalua Seven. Jadi ini merupakan acara di mana beberapa atlet terkenal akan bertanding melawan peserta umum yang memiliki tubuh yang bagus, bugar, serta berotot. Mereka bertanding dengan melalui berbagai tantangan olahraga ekstrim sampai ditemukan satu orang pemenang. Dagner dan Sarah dulunya peserta umum untuk acara tersebut dan mereka pertama kali bertemu pada tahun 2013. Namun saat itu masih sekedar berteman. Jadi acara ini di mana pesertanya bisa ikut di tahun-tahun selanjutnya. Dikatakan Dagner dan Sarah ikut terus di Kalua Seven dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Sampai hostnya juga berusaha untuk mencomblangi mereka, namun kelihatannya nggak mempan karena saat itu ternyata mereka masing-masing udah punya pasangan. Sampai kemudian di awal tahun 2020 setelah vakum 5 tahun, acara Kalua Seven diadakan lagi di Bolivia dan mengundang Dagner dan Sarah sebagai peserta juga. Ternyata disinilah benih-benih cinta mereka mulai tumbuh. Saat mereka udah sama-sama jomblo, mereka pun mulai berpacaran pada Februari 2020 dan acara Kalua Seven pun dihentikan lagi karena pandemi saat itu. Namun setelahnya, Dagner dan Sarah sering muncul di berbagai acara dan talk show, khususnya yang berhubungan dengan pola hidup sehat ataupun acara tentang asmara. Mereka pasangan yang sangat terkenal dan menjadi ikon keromantisan di Bolivia sepanjang tahun 2020. Banyak netizen yang mendukung hubungan keduanya, sampai pada bikin hashtag kawal sampai halal, bawa aku ke penghulu. Intinya mereka sangat disenangi karena menjadi simbol asmara yang membara. Namun yang namanya zaman semakin maju, nggak enak kalau nggak diikuti ya. Begitu juga dengan si Sarah Aurocho ini. Apa yang lagi tren digas sama dia. Kalau kita lihat, dia cukup berani ya tampil di Instagramnya, foto-foto dengan bikini sampai foto yang sedang berolahraga. Bahkan bisa kita lihat dia cukup ekstrim dengan foto tanpa atasan. Mungkin ada kebanggaan tersendiri bagi dia karena bodinya oke, tapi sepertinya tidak bagi sang kekasih Dagner. Walaupun sering membagikan foto dia sedang lagi nge-gym, tapi Dagner kelihatannya tidak senarsis itu. Namun dalam hal ini Sarah selalu digoda banyak laki-laki, baik di Instagram dan di sosial media lainnya. Walaupun Sarah cuek dengan semua godaan, tapi si Dagner sebagai sang kekasih merasa risih dengan semua kata-kata mesum yang diucapkan banyak pria kepada sang kekasih. Tapi si Sarah selalu memberikan banyak alasan yang membuat Dagner selalu memakluminya. Jadi memang kelihatan banget ya, Sarah ini sangat suka tubuhnya, tapi dia juga sangat menyayangi Dagner. Mungkin ada kepuasan tersendiri bagi dia buat tampil selalu seksi di sosmed. Bahkan dia punya akun TikTok yang
selalu tampil joget-joget atau pamer-pamer tubuhnya. Dan hal ini semakin hari bikin si Dagner semakin gerah. Apalagi video Sarah sering jadi FYP di Bolivia, di mana yang nonton hingga jutaan orang. Follower di TikToknya katanya juga sudah mencapai jutaan follower. Nah, makin cemburulah itu sang pacar si Dagner. Dikatakan kemudian pada Desember, Dagner dan Sarah bertunangan dan merencanakan pernikahan mereka yang bakal diadain pada bulan Mei 2021. Kemana-mana mereka selalu bersama. Orang melihat mereka sebagai pasangan yang selalu tampil romantis, nggak pernah berantem. Bahkan beberapa kali Dagner mengajak Sarah ke rumah orang tuanya. Keluarga Dagner sangat menyukai Sarah dan mengatakan hubungan mereka baik-baik saja. Sampai kemudian pada suatu hari mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen milik si Dagner di Santa Cruz de la Sierra, di mana kamarnya terletak pada lantai 12 pada kamar nomor 124, supaya lebih dekat sekaligus mudah untuk merencanakan acara pernikahan mereka kelak. Tapi disinilah justru mereka malah sering berantem. Menurut teman-temannya, sebenarnya si Dagner bukan tipe cowok yang posesif. Ia hanya nggak suka jika Sarah itu main TikTok dengan tampilan yang seksi. Mungkin kamu bisa nilai sendiri ya, dari cara berpakaiannya emang terlalu seronok. Nah, itu yang bikin si Dagner marah. Sementara Sarah sudah sangat menyukai ketenarannya yang semakin memuncak di aplikasi TikTok tersebut. Dia suka dengan jutaan penontonnya dan semakin berani dia tampil, maka dia semakin jadi trending, bahkan menghasilkan banyak uang. Tapi di mata Dagner, hal tersebut sangatlah salah. Mereka pun sering berantem hanya karena masalah ini. Sampai dikatakan Sarah menghapus beberapa video di TikTok atas permintaan Dagner. Kemudian pada bulan Maret 2021 dikatakan pasangan ini kemudian membagikan undangan pernikahan mereka yang nantinya akan digelar pada 11 Mei 2021. Mereka kelihatannya sangat bahagia sampai kemudian si Sarah mulai punya pikiran untuk memblokir beberapa akun TikTok milik temannya Dagner dan juga memblokir akun TikToknya Dagner sang tunangan. Sebenarnya si Dagner punya akun TikTok juga kan nggak ada videonya, hanya buat kepo ngintipin si Sarah. Setelah memblokir semuanya, Sarah hadir lagi di TikTok dengan mengubah nama akunnya. Namanya tampilan sudah seksi dan cantik, tetap aja banyak yang nonton dan jadi rame. Hati Dagner juga punya kecurigaan ya. Dia pengen memastikan apakah sang tunangan udah nggak main TikTok lagi. Pas dia ngecek, waduh, ternyata akun tunangannya itu udah menghilang. Dia berusaha positive thinking, kemudian malah membuat akun baru karena curiga. Benar saja, dengan akun barunya di TikTok, ternyata Dagner mendapati video Sarah di TikTok juga yang rame banget penontonnya. Dengan belahan dada yang terbuka, dengan tampilan dan goyangan yang sangat seksi, ini seperti mengundang nafsu dan Dagner nonton ini tuh bikin malu sendiri. Akhirnya terjadilah pertengkaran besar lagi. Sebenarnya hal ini udah sering diceritakan Dagner kepada sahabat-sahabatnya, namun mereka cuma menasihati supaya bicaralah baik-baik sama si Sarah. Apalagi yang bikin kesel adalah dia ini dibesarkan dalam keluarga Katolik yang lumayan ketat dalam ajaran. Hal-hal seks yang dilakukan sama Sarah, khususnya di sosial media dengan banyak penonton tersebut, merupakan hal yang sangat bertentangan. Orang tua Dagner nggak suka sama hal tersebut, makanya selalu terjadi pertengkaran hanya gara-gara video-videonya Sarah di TikTok. Dagner bahkan sering menangis supaya si Sarah jangan begitu lagi, karena dia juga nggak mau hubungan mereka berakhir. Sampai pada hari Selasa 27 April 2021, 14 hari sebelum pernikahan mereka diadakan, Dagner mengkonfrontasi Sarah lagi karena videonya masih saja muncul di TikTok. Sarah sebagai toker ngetop malah ngelawan dan juga mengatakan Dagner terlalu mengekang hobi joget-jogetnya tersebut. Tetangga apartemen mereka juga sempat mendengar pertengkaran yang kali ini cukup dahsyat. Siang itu karena kesal, akhirnya Dagner mendorong Sarah dari lobi apartemen di lantai 12 dan jatuh ke tanah. Dia dinyatakan meninggal dunia di tempat saat itu. Kemudian langsung terjadi kegaduhan beberapa penghuni apartemen dari samping kamar mereka, merekam kejadian sambil berteriak, di mana setelah mendorong Sarah, Dagner terlihat bersedih. Dia keluar dari jendela kamar apartemen dan sempat bergantung beberapa saat, yang mana dia ingin mengakhiri hidupnya. Semua orang histeris dan kegaduhan pun terjadi.
Sebenarnya video detik-detik Dagner bergantung di jendela apartemen banyak beredar, tapi di sini kita tidak bisa tampilkan ya. Menurut hasil otopsi yang dilakukan sama pihak kepolisian, di tubuh Sarah itu ditemukan beberapa memar yang bukan diakibatkan karena jatuh dari apartemen di lantai 12. Misalnya, lebam di bawah mata dinyatakan sebagai luka karena pukulan sebelum jatuh. Kemungkinan besar Sarah dipukul oleh Dagner sebelum didorong dari lantai 12. Selain itu, terdapat gumpalan darah di bagian belakang leher. Dipercaya hal itu telah terjadi beberapa hari sebelumnya, dan diyakini ini juga merupakan perbuatan si Dagner. Tapi hal yang sama juga didapatkan polisi pada jasad Dagner. Ia memiliki banyak luka lebam bukan akibat dari terjatuh dari apartemennya tersebut. Jadi kemungkinan pasangan ini memang sudah saling pukul dengan kerasnya. Namanya juga sama-sama berotot karena si Sarah merupakan gadis yang cukup keras dan suka melawan. Jadi menurut polisi memang adu fisik terjadi sebelum keduanya jatuh dari lantai 12 tersebut. Ayahnya Dagner yang bernama Antonio menjelaskan bahwa undangan untuk pernikahan mereka sudah dibagikan karena kan waktunya tinggal 14 hari. Namun dia nggak nyangka hal ini terjadi dan semua wajib dibatalkan. Terakhir dikatakan baik Dagner dan calon istrinya Sarah masih mendatangi rumah kedua orang tuanya Dagner dan hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Mereka sangat bersemangat menceritakan tentang persiapan pernikahan dan mengajak beberapa saudara yang akan menjadi pendamping mereka kelak. Pihak keluarga baru mengetahui dari teman-temannya bahwa selama ini mereka sering berantem hanya karena candunya Sarah terhadap aplikasi TikTok yang selalu ingin tampil di FYP. Salah satu sahabat dari Sarah juga memperingatinya, tapi terlihat Sarah tipe wanita yang haus akan ketenaran. Dia ingin jadi selebgram dan juga TikToker yang bukan biasa-biasa saja, tapi ingin menjadi yang luar biasa super duper terkenal. Dia senang menjadi pusat perhatian dengan alasan bisa menyebarkan videonya sebagai motivasi agar semua orang rajin berolahraga supaya bisa punya bentuk tubuh yang indah seperti dia. Malahan yang ada penontonnya kebanyakan pria hidung belang yang menyukai yang itu-itu. Kalau memang mau membagikan tentang pola hidup sehat, ya nggak sampai terlalu terbuka juga kan bisa. Kata teman-temannya, dia memang harus terbuka karena bagaimanapun Dagner juga nggak salah jika meminta tunangannya itu tampil dengan pakaian yang sopan, khususnya di sosial media. Tubuh Sarah Auroch dimakamkan pada tanggal 28 April 2021 sekitar Kras, sementara tubuh Dagner dibawa ke kampung halamannya di Mirana yang dikuburkan pada 29 April 2021. Setelah menjalani 2 hari otopsi, tidak ada faktor lain seperti mabuk alkohol ataupun obat terlarang di dalam tubuh mereka. Polisi menyimpulkan murni pertengkaran akibat penampilan Sarah di 95 videonya di TikTok. Tetangga apartemennya juga mengungkapkan sering mendengar mereka berkelahi hanya karena keseksian Sarah di aplikasi tersebut. Bagaimana menurut kamu? Apa Dagner terlalu posesif dan mengekang berlebihan? Atau memang seharusnya Sarah yang bisa mengontrol kecanduannya dalam aplikasi tersebut? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini dan klik subscribe sertakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.